Renungan pagi hari ini. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Tuhan yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan pinta. Terang di rumah, terang di sekolah. Terang, 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 kemana ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah. Terang, terang, terang pun kemana ku pergi. Ada banyak keajaiban untuk dilihat di dunia hewan. Salah satunya hewan ini, kunang-kunang. Dalam bahasa Inggris, kunang-kunang dikenal dengan nama firefly, artinya lalat api. Tapi kunang-kunang tidak sama dan tidak sejenis dengan lalat, karena kunang-kunang adalah sejenis kumbang. Sangat sulit untuk melihat kunang-kunang di wilayah perkotaan. Kunang-kunang biasanya ada di daerah pedesaan, hutan, atau daerah yang masih sedikit polusinya dan belum banyak lampu. Saat malam hari, akan terlihat kunang-kunang memancarkan cahaya dari tubuhnya. Di dalam gelap, indah sekali, seperti lampu yang berkerlap-kerlip berterbangan. Cahaya yang ada di dalam tubuh kunang-kunang tidak diciptakan semata-mata untuk memanjakan mata manusia, tapi cahaya itu berfungsi sebagai alat komunikasi satu dengan yang lainnya. Lewat cahaya dari tubuhnya, kunang-kunang bisa mengenali teman-temannya dan kemudian saling berkembang biak bersama. Jika Anda pernah melintasi alam terbuka di tengah malam dan diiringi oleh kilauan kunang-kunang di sekitar Anda, berbahagialah Anda pernah mengalami hal tersebut, karena kelak mungkin pengalaman indah tersebut tidak bisa lagi dinikmati oleh generasi penerus kita. Menurut penelitian yang diterbitkan oleh jurnal Bioscience, kunang-kunang sedang diambang kepunahan. Saat ini kunang-kunang di seluruh dunia sedang menderita. Mereka menderita karena habitat mereka yang terganggu dan perlahan mulai menghilang. Ada beberapa faktor yang mengancam kepunahan serangga ini. Di antaranya adalah faktor cahaya buatan. Cahaya buatan adalah ancaman terbesar bagi kunang-kunang. Dalam ritual kawinnya, kunang-kunang mengandalkan bioluminescence, sebuah reaksi kimia yang memungkinkan tubuh mereka bercahaya. Mereka menggunakan cahaya di tubuhnya untuk menemukan dan menarik pasangan. Banyaknya cahaya buatan manusia dapat mengganggu fase menemukan dan menarik pasangan tersebut. Faktor lain yang mengancam kunang-kunang adalah penggunaan pestisida. Penggunaan pestisida dapat membunuh kunang-kunang yang banyak hidup di ladang pertanian. Selain pestisida, habitat kunang-kunang juga semakin berkurang karena banyak lahan mangrove yang disulap menjadi lahan sawit. Kunang-kunang adalah makhluk yang indah. Semoga manusia masih akan berbagi tempat bagi mereka agar cahayanya tidak hanya menjadi cerita bagi anak cucu kita kelak. Kunang-kunang, hewan yang mungil dan indah cahayanya ini adalah ciptaan Tuhan yang luar biasa. Perlu kita tahu bahwa hidup kunang-kunang itu sangat singkat. Di alam liar, kunang-kunang dewasa hanya bisa bertahan hidup sekitar 30 sampai 60 hari. Wah, singkat sekali ya. Namun, di masa hidupnya yang singkat, binatang yang mungil ini bisa memberikan terang dan keindahan. Teacher teringat di dalam Alkitab kita, Matius 5 ayat 14, dituliskan, "Kamu adalah terang dunia." Ternyata bukan hanya kunang-kunang ya, kita juga memiliki terang. Terang kita berasal dari Tuhan. Terang itu ada di dalam hidup kita ketika kita percaya pada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Dan Tuhan mau terang di dalam hidup kita bisa terlihat, bersinar di tengah-tengah dunia ini. Dengan menjadi terang, artinya kita bisa menunjukkan gaya hidup seperti Tuhan Yesus.
Hidup kita bersinar artinya kita bisa menjadi teladan, memberikan contoh yang baik untuk sekitar kita. Di dalam perkataan dan perbuatan, mari kita selalu berusaha menjadi berkat dan semakin lama menunjukkan bahwa hidup kita semakin serupa dengan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Amin.